Nah, kemudian emosi tadi saya katakan ada 3. Satu merubah takut jadi berani. Kalau kita mempunyai keterampilan merubah takut jadi berani, itu salah satu yang luar biasa dahsyat. Yang kedua, kita harus merubah dari sekedar berani menjadi komitmen. Bukan hanya suka saja, tapi kita komitmen. Bukan hanya ceritanya sesaat saja, tapi komitmen. Bedanya apa? Kalau kita ambil keputusan, biasanya kalau kita hanya ya pada waktu kita berani, tapi kita tidak komitmen, biasanya ketika kita mengalami masalah-masalah atau tantangan di dalam hidup ini, kita menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda tidak komitmen. Emosi yang lebih baik, bukan hanya sekedar dari takut jadi berani, tapi takut jadi berani, berani jadi komitmen. Maksudnya apa komitmen? Suka duka dijalanin. Cepat atau lambat dijalanin. Mau sengsara atau mau mudah, dijalanin. Pokoknya berhasil. Itu yang namanya komitmen. Nah, caranya bagaimana kita bisa jadi komitmen? Kita harus tahu persis. Benar-benar kita ada nikmatnya apa? Kalau kita bisa membayangkan dan merasakan, mendengarkan. Nikmatnya yang luar biasa apa? Kalau kita bisa mencapai yang kita inginkan tadi, maka kita akan mengarah ke sana. Dan yang kedua, kita harus bisa merasakan juga painfulnya atau sengsaranya yang luar biasa. Kalau saya tidak mengerjakan ini, kita bayangkan sengsara yang luar biasa. Misalnya, seperti saya pribadi, ketika saya komitmen, saya pasti harus kaya, titik. Sudah kaya, titik. Kenapa? Kok saya mau misalnya 1 bulan seminar 52 kali, terus keliling-keliling ke seluruh Indonesia kemana-mana, saya komitmen suka duka saya jalanin. Ketika mulai awal-awal karir, kemudian saya buka usaha, usahanya bangkrut, saya buka lagi, usaha bangkrut, buka lagi, terus mulai terus lama lancar-lancar, punya banyak 1, 2, 3, sampai terus berbelas-belas perusahaan dan masih terus bertambah. Kenapa kok bisa mau menjalani painfulnya yang orang lain tidak mau? Karena saya sudah membayangkan bahwa ini jalan yang benar, dan saya akan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Itu kalimat yang membuat saya berani untuk terus take action. Yang berikutnya saya komitmen. Kenapa kok saya bisa komitmen? Komitmen datang dari tadi. Saya bayangkan sengsara yang luar biasa. Kalau saya tidak sukses, saya tidak kaya, saya kalau menyerah sekarang, apa yang jadi? Walaupun ini sengsara sekali, saya bayangkan yang lebih sengsara. Kalau saya menyerah, ada hal yang lebih sengsara kalau saya menyerah. Kalau orang tua saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Kalau anak saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Seperti zaman dulu ketika papa saya sakit. Income saya 1 bulan tidak cukup untuk bayarin rumah sakit. 1 malam di Mount Elizabeth di Singapura. Ketika papa saya harus dipindah dari kelas 1 pindah ke kelas 3, dan papa saya keluar air matanya, ngomong ke saya mau mati. Saya hampir mati. Kenapa dipindah ke kelas 3? Kamu tidak punya duit ya? Saya duduk depan dan saya nangis. Saya bayangkan kalau saya... Apakah selama ini Anda capek dikejar-kejar bunga KPR? Beralihlah di KPR Syariah. Tanpa bunga, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking. Klik sekarang cemerlangland.com. Anda tidak mau berjuang kalau cuma ditolak anak-anak. Kalau cuma sengsara ini anak-anak, daripada sengsara pada waktu yang saya alami. Saya bisa membayangkan painfulnya. Kalau saya menyerah lebih sengsara. Dan kalau saya berhasil, saya jauh lebih nikmat, lebih hebat, lebih dahsyat adanya, maka saya akan terus berani untuk take action, saya akan komitmen. Jadi kunci untuk merubah perasaan dari berani menjadi komitmen, Anda bayangkan sengsara yang tidak tertahankan, yang amat sangat besar, amat sangat dalam menyakitkan hati Anda, orang-orang yang Anda cintai. Sehingga Anda berani take action terus, walaupun sekarang sengsaranya sedikit. Anda akan terus maju terus. Dan kemudian Anda juga harus bayangkan kenikmatannya, sehingga kita bisa bayangkan kenikmatannya. Kalau saya sukses begini, saya menjadi uang mengejar saya, makanya saya akan suka adanya. Dan kenikmatannya seperti apa? Keluar negeri, pergi ini dengan menggunakan apa? Anda pengen punya apa? Pengen beli apa? Pengen melakukan apa? Pengen berteman dengan siapa? Semuanya bisa terjadi. Anda bayangkan sungguh nikmatnya, mendadak Anda komitmen, suka duka Anda jalanin. Dan Anda tahu bahwa itu jalannya. Kemudian berikutnya, level ketiga dari sisi emosi. Takut jadi berani, lumayan daripada takut terus. Berani jadi komitmen, lebih baik. Tapi komitmen ada satu perasaan emosi lagi yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu perasaan diimani. Jadi kita sudah mengimani apa yang kita secara emosi, kita sudah merasa terima kasih Tuhan, sudah. Di seluruh agama diajarkan, ketika iman itu adalah kekuatan yang paling dahsyat di dalam hidup ini. Kita tidak melihat, tapi kita percaya sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, sudah. Apapun agama mengajarkan kita mengimani, begitu ya. Nah, kalau kita mengimani sudah, itu beda. Kalau dari takut jadi berani, Anda merubah kehendak, yes. Anda rubah fokusnya, Anda rubah inputnya, rubah kata-katanya. Nah, kemudian berikutnya, ketika Anda mau komitmen, Anda bayangkan, kalau saya menyerah, lebih sengsara lagi, tidak karu-karuan, tidak bisa tertahankan. Tapi kalau berhasil, nikmat luar biasa tidak tertahan. Jadi Anda
komitmen, terus-menerus berjuang mengejar ke arah yang Anda inginkan. Tapi kalau imanin satu perasaan emosi yang sangat-sangat berbeda. Jadi bukan, yes, saya harus bisa, pasti bisa. No. Tapi kita sudah mengimani, kita merasa, terima kasih Tuhan, sudah. Oh, yes. Terima kasih Tuhan, oh, yes. Jadi bukan hanya visualis saja kita bayangkan, tetapi secara emosi, secara perasaan, kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Oh yes. Kita sudah bisa merasakan bahwa kita sudah punya yang kita inginin tadi. Dengan kita kongruan bulat. Dikatakan oleh pakar-pakar dunia. Termasuk Bob Proctor. Termasuk Jack Canfield. Bob Proctor yang ngajar Secret to be Rich. Kemudian Jack Canfield yang ngarang buku. Dengan Mark Victor Hansen ngarang buku Chicken Soup on the Soul yang sudah laku sampai hari ini 144 juta buku. Begitu ya. Dan dia mengajarkan jelas sekali, imanin ini, itu adalah apa yang kita bisa pikirkan. Dan kita bisa rasakan kebenarannya. Nah ini, merasakan kebenarannya ini, itu adalah bagian dari iman. Bahwa itu sudah terjadi, maka akan dibikin. Ini kata-kata yang luar biasa, saya ulangi sekali lagi. Apa yang kita bisa pikirkan, dan kita bisa rasakan kebenarannya di dalam hati kita, maka akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Atau kalau mau bahasa yang lebih sederhana, apa yang kita pikirkan, kita bisa rasakan di hati kita kebenarannya, maka kita bisa pegang di tangan kita. Itu adalah kekuatan yang paling dalam untuk iman. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai pikiran dan emosi yang tepat? Rata-rata manusia, walaupun pikirannya dan emosinya tepat, saya bisa rasakan, oke, terima kasih Tuhan, ini begini. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa mempunyai iman yang seperti itu tadi, atau istilahnya bulat antara pikiran dan perasaan, sehingga kita menjadi attract atau menarik apapun yang kita inginkan, atau membuat uang mengejar kita. Caranya kita harus merubah money blueprint kita, atau sukses blueprint kita, atau keyakinan kita, belief system kita. Keyakinan itu apa sih? Keyakinan itu ada dua. Satu adalah aturan di dalam hati, bila begini maka begini. Yang kedua adalah aturan global atau identitas. Saya belajar ini dari Anthony Robbins. Hidup adalah pilihan. Punya rumah tapi hidup tidak bahagia. Tidak punya rumah tapi hidup bahagia. Pilihan ada di tangan Anda. Jika ingin punya rumah dan hidup pun tetap bahagia, klik sekarang cemerlangland.com. Begini, kalau saya kasih contoh yang pertama. Kalau saya begini, maka begini. Itu aturan dalam hati. Bila, maka. Yang kedua identitas. Contohnya, misalnya kita tahu, Pak, kalau kita kepingin berkarir sukses, pengen kaya raya, kita harus jualan banyak. Pak, kalau saya cuma jualan 1 atau 2 setiap minggu, saya tidak akan kaya. Satu hari saya harus jualan minimal 10. Oh, kalau 10, berarti satu hari saya harus menyapa minimal 50. Kita sudah tahu. Kita punya aturan main atau keyakinan, sistemnya begini. Bila saya satu hari menyapa 50 kali, 50 orang baru, saya berkunjung dan berkenalan dengan 50 orang baru, maka saya akan berhasil menjual 10. Bila saya berhasil menjual 10 sehari, 1 bulan minimal berarti saya akan menjual 250. Kalau minimal 250 berarti komisi saya sekian, berarti anak saya bisa sekolah ke luar negeri, bisa sukses adanya, saya bisa nikmat, saya bisa kaya, saya bisa beri rumah yang besar. Itu aturan main dalam hati. Tapi ternyata apa yang jadi? Kita punya aturan main seperti itu, bila maka, kemudian di dalam pemikiran kita, ternyata ada kata-kata yang merubah keyakinan kita menjadi negatif. Betul sih, bila saya keluar satu hari 50 kali, nanti saya bisa kaya karena dapat laku 10. Tapi, berada kata-kata yang menetralisir, bila saya satu hari keluar 50 kali, maka saya panas. Bila panas, maka saya gosong. Bila kosong, saya masa jelek. Nah, otak manusia hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Kalau ternyata nikmat dan sengsaranya campur, otak kita bingung. Bila begini, maka nikmat. Bila begini, tapi bila begini, saya jadi sengsara. Plus dan minus campur, otak kita jadi netral. Otak manusia seperti besi dan magnet. Ketika dia bulat, bahwa ini baik adanya, dia akan mendekat. Ketika ini jelek adanya, dia akan menjauh. Ketika nikmat dan jelek, nikmat dan sengsara dicampur, otak jadi netral. Kita tidak bisa jadi magnet. Keyakinan kita tidak bulat, akibatnya uang tidak mengejar kita. Betul sih, bila saya kaya maka saya nikmat. Tapi orang kaya kan banyak yang tidak bahagia. Aha.
Uang saya banyak, saya senang. Tapi nanti anak saya rebutan warisan. Nah, nikmat dan tidak nikmat. Campur ketika tidak nikmat uang, ya ada nikmatnya, ada sengsaranya, netral. Uang tidak mengejar Anda. Anda terpaksa harus mengejar-ngejar uang. Nah, kalau kita kepengen benar-benar dalam hidup ini nyaman, rubah money blueprint Anda. Supaya bulat adanya, bahwa uang baik adanya, uang indah adanya, banyak uang, jadi kaya nikmat adanya. Ketika saya ngomong begini terus, yang dengerin sekarang bisa ngomong dalam hati, Pak Tung ngomong uang. Tapi uang kan tidak membawa kebahagiaan. Aha. Kalau orang bilang uang tidak membawa kebahagiaan, berarti dia tidak akan punya uang banyak. Dia punya keyakinan-keyakinan yang menetralisir arti penting uang atau arti penting menjadi kaya. Akibatnya uang tidak mendekat ke dia. Kalau uang mendekat ke dia, dia juga tidak tahu, dia tidak peka, malah dia menghindar. Dan akibatnya apa? Uang tidak bisa nempel ke dada dirinya dia sendiri.